Saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti yang dialami oleh anggota fraksi PAN, saudaraku John Sifinirin, anggota DPR dari Papua, fraksi Partai Amanat Nasional, tidak mendapat ICU ya. Sampai akhirnya malam terakhir meninggal itu justru meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD, tetapi hanya 2 jam di ICU sudah meninggal karena terlambat ya, sangat terlambat sekali. Atau bahkan mungkin bisa jadi berapa orang yang sudah divaksin Sinovac 2 kali meninggal dunia. Kemarin di grup Komisi 9 ada yang mengatakan seorang bupati yang barusan meninggal justru sudah divaksin 2 kali Sinovac, kemudian kena COVID. Bahkan ada orang yang sudah divaksin 2 kali kena COVID 2 kali juga setelah itu. Nah, ini kan bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kira perlu juga dijawab, karena kita akan menggunakan vaksin Sinovac ini sebagai sumber utama ya dalam pemenuhan vaksin kita di tanah air. Karena perlu saya sampaikan, memang dalam minggu kemarin itu kami kehilangan 4 orang keluarga. Mertua saya, abang ipar saya, itu penyakit biasa ya. Kalau mertua saya udah tua, itu. Abang ipar saya serangan jantung. Tapi ada 2 orang sepupu dari istri saya meninggal karena COVID. Satu di Bekasi, satu lagi di Bengkulu. Yang di Bekasi meninggal karena memang nggak ada tempat kemarin untuk merawatnya, dan saya sudah menghubungi juga beberapa rumah sakit. Waktu itu masih diupayakan antrian di rumah sakit Sulianti Saroso, tapi sampai meninggal nggak dapat pelayanan. Akhirnya meninggal di rumah. Nah, ini tadi berkenaan dengan itu, tentu ini menjadi pertanyaan kita semua, karena saya dengar Pak Menteri kan sudah di dalam paparan juga disebutkan bahwa Pak Menteri akan sungguh-sungguh untuk menaikkan jumlah tempat tidur untuk merawat para pasien COVID. Nah, karena itu tentu saya ingin tanya pada Pak Menteri ini soal the worst scenario dari pelayanan ataupun pengobatan terhadap mereka yang terpapar COVID ini. Kalau yang ditampilkan kemarin kan masih antara 30% sampai berapa tadi ya? 60% ya. Nah, kalau memang mungkin nanti bisa lebih, karena saya dengar Pak Menteri juga memprediksi bahwa orang yang terpapar COVID ini itu belum tentu turun dalam 1-2 minggu. Dan kalau nanti terus lagi naik begitu, ya ini tentu perlu persiapan yang cukup matang terkait dengan itu. Saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti yang dialami oleh anggota fraksi PAN, saudaraku John Sifinirin, anggota DPR dari Papua, fraksi Partai Amanat Nasional, tidak mendapat ICU ya. Sampai akhirnya malam terakhir meninggal itu justru meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD, tetapi hanya 2 jam di ICU sudah meninggal karena terlambat ya, sangat terlambat sekali. Nah, ini yang mungkin dipertanyakan dulu ke kita. Sampai akhirnya ada anggota kami itu, teman kita di PAN itu, karena emosional kali karena sama orang Papua, minta supaya ada rumah sakit khusus para pejabat. Itu sebetulnya karena emosional, bukan karena dari hatinya bicara seperti itu. Karena dia lihat sendiri, menyaksikan sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan COVID yang cukup dahsyat itu. Itu himbauan saya yang pertama, Pak Menteri. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya soal mekanisme pengadaan Sinopharm ini, vaksin Sinopharm. Kalau di paparan itu kalau nggak salah saya ada 2 ini vaksin gotong royong itu, mereknya itu, Sinopharm sama CanSino. Ya. Nah, yang saya dengar bahwa Sinopharm itu sebetulnya kan akan dibeli sebanyak 15 juta dosis. Tetapi di luar itu ada tadi yang sudah diskusikan oleh teman-teman, itu terkait dengan hibah dari Uni Emirat Arab itu, yang 500.000 dosisnya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Menteri. Saya ingin mendapat paparan terkait dengan alokasi dari vaksin Sinopharm ini. Sebetulnya dari target 15 juta itu,
yang sudah masuk ke tanah air sampai hari ini berapa. Ini walaupun sudah ada pemberitaan di mana-mana, tapi ini penting untuk kita update ya. Kemudian yang kedua, yang 500.000 tadi itu sebetulnya disimpan di mana? Karena saya tadi mendengar paparannya Pak Menteri bahwa yang hibah itu tidak akan mungkin dijual. Nah sekarang itu disimpan di mana dan nanti akan dipergunakan seperti apa. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah soal skema pembeliannya. Kan kemarin waktu dulu saya ingat di kita ini ada beberapa jenis cara bekerja sama dengan para produsen. Yang pertama adalah G2G, itu government to government, yaitu negara kita bekerja sama dengan negara produsen untuk mengadakan vaksin masuk Indonesia. Ada yang B2G, yaitu business to government, yaitu perusahaan di Indonesia atau Bio Farma bekerja sama dengan pemerintah pembuat vaksin atau produsen vaksin. Tapi ada yang B2B, yaitu business to business, ya kan? Lalu ada lagi yang G2B, artinya government of Indonesia dengan bisnis, yaitu perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, saya mau tanya ini yang soal khusus terkait dengan Sinopharm ini. Mekanisme mana yang dipakai? Apakah business to business atau government to business atau apa? Kenapa ini penting? Karena di dalam paparan itu dijelaskan bahwa uang untuk pengadaan Sinopharm itu bukan pakai APBN. Kan itu penjelasannya. Kalau bukan pakai uang APBN berarti mekanisme yang dipakai apa? Apakah benar murni business to business atau seperti apa? Lalu kalau misalnya bukan pakai uang APBN, uang apa yang dipakai untuk belinya? Apakah misalnya pakai uang Bio Farma? Lalu nanti setelah datang ke Indonesia, Bio Farma menjual. Menjual ke siapa? Jual ke perusahaan-perusahaan yang tadi berkumpul di bawah naungan Kadin itu. Lalu yang kedua, sekarang diperluas. Akan dijual kepada individu-individu yang sukarela mau untuk divaksin dengan Sinopharm itu. Nah, karena itu ini penting sekali menurut saya untuk dijelaskan supaya kita tidak menduga-duga. Dan ini bagian daripada keterbukaan supaya kita juga bisa menjelaskan ke masyarakat. Karena ini sudah menjadi isu yang saya kira tentu menurut saya kalau tidak dibuka secara luas ini malah nanti tidak baik. Karena sejauh ini saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan vaksinasi. Tetapi jangan karena misalnya kasus yang seperti ini malah justru seakan-akan ada hal-hal yang tidak baik di pandangan masyarakat itu. Itu yang disebut dengan jangan karena nila setitik lalu rusak susu sebelanga. Jadi ini bagian yang penting juga saya kira perlu dijelaskan. Karena apa? Itu kemarin salah seorang juru bicara kalau nggak salah itu ya dari Kementerian BUMN itu bicara dengan saya bahwa katanya ini kan sedikit ini jumlahnya yang berbayar individual itu. Jadi tidak signifikan sekali sebetulnya untuk menambah penghasilan. Lalu ada simulasi yang beredar di medsos. Kan rencananya ada 7,5 juta yang akan disuntikkan ya untuk vaksin gotong royong sampai bulan September. Nah kalau 7,5 juta yang akan divaksin, harga vaksinnya sekian, lalu biaya layanannya sekian, lalu 20% itu kan menurut ketentuan yang ada dibolehkan untuk ambil keuntungan. Jadi kalau 20% itu totalnya kalau nggak salah saya akhirnya nanti akan dapatlah sekitar 1,43 triliun dari simulasi itu. Itu keuntungannya saja. Mungkin bagi orang itu sedikit, tapi bagi kita itu besar jumlahnya. Nah karena itu ini menurut saya tidak juga bisa disebut kecil, karena memang alokasi yang disiapkan 7,5 juta orang yang untuk divaksin itu.